Welcome back to Aspros Auto, dan sekarang saya berada di base campnya Omobi dan melihat secara langsung yang namanya Jimny yang dipakai oleh Jimny Challenge kemarin-kemarin. Nah, ini mobil udah menjadi pemenang di Jimny Challenge dan saya pengen tahu kondisinya apakah menjadi mengenaskan dan enggak semenjak dari Jimny Challenge. Apa aja yang agak-agak rusak nanti kita kasih tahu, dan saya akan berusaha menebak karakteristik Omobi yang aslinya itu seperti apa dari mobil Jimny yang dipakai. Kita lihat satu-satu. Eits, tunggu dulu, jangan mudah percaya kata mamang-mamang yang satu ini. Kami jadi tidak sabar nonton sampai habis video ini, karena bukan karakter kami yang dipermasalahkan, namun Jimny terganteng masuk dalam video ini. Jimny itu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena apa? Dia tetap mempertahankan desain legendaris dari Suzuki yang dulu-dulu, dari SJ40 gitu ya. Dia dari grillnya aja dia udah mengikuti itu gitu ya, jadi dia retro modern gitu di bagian bempernya juga. Lihat, ini kayak mengesankan sebuah mobil yang kekar gede tapi dia di shrink, dikecilin lagi menjadi lebih imut. Dan di sini juga ada jet kecerutan gitu ya. Nah, fog lampnya juga udah LED, dan juga mobil ini itu enak banget untuk dimodifikasi menjadi G-Class kecil gitu ya, Land Rover kecil gitu kan, aneh makanya. Dan juga ini saya lihat lagi desain yang dilakukan atau ubahan yang dilakukan oleh Omobi itu dari bagian velgnya. Jujur ini desainnya ya oke lah, tapi warnanya Tetap ganteng Jimny-nya. menjadi kayak seperti apa sih namanya, Kopaska apa Brimob gitu. Brimob ya nah itulah kayak Brimob. Jadi sebetulnya kalau yang saya lihat, makanya karakter Omobi kalau lihat dari mobil ini, dia mempertahankan kayak yang kuat gitu ya, kuat banget orangnya, tapi dia sebetulnya hatinya tuh wah gitu ya. Jangan mudah percaya kata mamang-mamang yang satu ini. Desain Jimny dari bagian samping tuh sebetulnya nggak kayak Jimny yang dulu yang engsolnya di luar gitu ya, di sebelah sini di pintunya, cuman masih dipertahankan walaupun nggak bolong juga. Jimny yang dulu di SJ itu bolong di sebelah sini, tapi kalau Jimny yang JB ini nggak bolong. Terus juga nggak ada kesan apa ya, kayak roll bar dan segala macam, makanya ini kayak tambahan daging ala over fendernya tuh pakai plastik, bawah plastik. Terus ini juga ya, kan biasanya kalau Jimny itu bagusnya memang pakai yang spion yang tangkai gitu, tapi kalau yang baru-baru udah nggak kayak gitu. Tapi ya mungkin untuk kepraktisan gitu ya si Jimny ini, makanya dia bisa retractable, jadi kalau masuk hutan wah sempit nih ya, kita lipat aja secara elektrik. Dari bagian belakang nih sebetulnya kan dari tadi saya lihat di mana sih letak dia pengorbanannya tuh sampai sejauh apa di Jimny Challenge untuk Omobi gitu ya. Kami sungguh-sungguh dalam melakukan Jimny Challenge, makanya kami jadi pemenang menggunakan Jimny terganteng di dunia. Benar-benar sungguh-sungguh. Tapi ya memang ada sedikit-sedikit kayak di sini ada lecet-lecet ya, oke lah, cuma sedikit-sedikit. Itu untuk sebuah Jeep itu sangat wajar. Terus juga dia udah dipersiapkan karena orangnya Omobi itu dari mobilnya kelihatannya orangnya dia preventif banget ya. Jadi sebelum Jimny Challenge dia sudah dilaminasi tapi rusak nih, pengorbanannya sampai segitunya tuh kan. Ini udah mulai kebuka. Terus juga nggak tahu kenapa ini Jimny wiper belakangnya udah ngaplek gitu ya, jadi nggak pada tempatnya gitu ya, ngaplek gitu ya. Ini padahal tadi saya udah di ngek gitu ya, tetap aja di sini. Terus yang agak-agak kagetnya ini nggak pakai tutup gimana gitu, jadi bautnya tuh kelihatan gitu. Ini seriusan Jimny kayak gini. Nah, Jimny itu kan memang dibawa untuk berpetualang, makanya Omobi itu orang yang preventif, selalu membawa kabel jumper, ada payung tuh, semua dibawa, sampai pemadam masih tetap dibawa, P3K sebelah sini
P3K, ada tisu, ada kalau Jimny itu ada itu power socket. Dan ini saya seneng ya kalau Jimny itu bisa flat kayak gitu ya. Ini keren sih sebetulnya Jimny, cuma nggak tahu tuh luas nggak di bagian row kedua. Yuk, jadi mau masuk ke row kedua, kita sudah ada yang namanya tuh, karakter Omobi yang selanjutnya, dia suka bersih-bersih. Kami memang suka kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Dan itu alat-alat medis untuk menjaga-jaga agar kami tidak kena virus. Selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan untuk Anda semua. Dia nggak suka yang kotor-kotor untuk mobil gitu ya. Sampai tersedia masker, hand sanitizer, MS Glove from Man, masker. Kita masuk. Ini kayaknya mundurin lagi. Mundurin. Ah, oke lah. Nah, untuk perjalanan jauh sih masih cukup oke sih. Walaupun agak mentok. Nggak bisa ya, Pak ya? Iya. Ya pokoknya percaya aja. Tuh lutut saya nggak mentok. Mentok dikit. Walaupun si kakinya juga nggak begitu cukup, kita masih bisa masuk ke dalam bawah kursi yang di bagian depan. Ya masih oke lah ya. Percaya aja lah pokoknya. Ya udah, saya percaya. Ya kayak gitu. Yuk sekarang kita ke depan dulu. Yang namanya Jimny dari dulu itu tetap mempertahankan desain yang fungsional gitu. Walaupun zaman dulu itu ada yang namanya jendolan-jendolan belakangnya itu besi. Tapi kalau Jimny yang ini sudah ada material plastik yang hadir di sini gitu ya. Nih pegangannya masih dipertahankan legendarisnya. Terus juga boxnya masih di sini. Ada tempat penyimpanan terbuka sebelah sini. Terus juga layarnya gede. Nah, nih ketahuan lagi kan. Omobi itu orangnya kelihatannya gitu ya, karakteristiknya dia fungsional sampai diadain seperti ini mestinya tuh. Jadi dia tidak mau ngerusak mobil gitu ya. Sampai double tip yang ada di sini itu tidak dibuka sama Omobi, saking nggak mau ngerusakin mobil. Dia apik terhadap sesuatu. Kebaca. Oke, lihat di bawah juga dia fungsional. Dia kan memang seorang yang membutuhkan gadget gitu ya. Sampai dipersiapkan slot-slot USB yang sangat banyak di sini sudah disiapkan dan dibuang yang nggak perlu. Yang nggak perlu tuh udah ngapain aja hadir di sini, kayak misalnya ada boneka yang goyang-goyang gitu dia nggak mau karena dia itu nggak penting, buang aja. Nah, di sini juga ada dua cup holder. Handle-nya tuh bukan berupa puter-puteran tapi dia masih model tongkat di Jimny. Matic. Di sini ada downhill assist. Terus ada traction control. Di sini power window-nya di bagian tengah untuk Jimny ya. Ini ditaruh di tengah bukan apa-apa. Ini ada alasannya karena supaya gitu ya. Kalau waktu hujan ini si door trimnya kehujanan itu nggak perlu untuk bongkar-bongkar tombol yang kehujanan gitu. Ini nice gitu di Jimny sih. Terus ini, nah yang namanya Jimny dulu memang dashboardnya juga memang berada di atas gitu ya. Tapi ini lebih atas lagi sehingga kita kalau dibilang commanding enggak, karena kita kehalangan oleh dashboard sampai setinggi leher kita. Biasanya tuh kalau mobil-mobil off-road itu di bawah, tapi ya nggak tahu sih. Karena mungkin monyongnya juga tidak terlalu ini, jadi masih kelihatan lah untuk kap mesinnya. Gitu kalau Jimny. Terus apa lagi ya? Banyak tombol-tombol di sini nih, ada switch steering, sebelah sini ada cruise control, Bluetooth, teleponi, rear wiper. Cukup standar untuk sebuah mobil Jepang yang harganya Jimny ini udah nggak masuk akal. Terus, oh ya, satu lagi karakteristik Omobi dilihat dari mobilnya, dia suka banget sama yang namanya entertainment. Karena ini suaranya enak banget nih, si audionya. Dia suka penikmat suara yang enak, alunan musik yang enak ketika dia atau refresh. Dia otak itu akan merefresh ketika dia mendengar sebuah lagu yang enak untuk didengar. Dia kan paling suka apa sih? Kita itu ya. Yang nyanyinya tuh Kita. Judulnya apa? Lupa. Mesin yang dipakai oleh Jimny dia K15B atau sama dengan yang dipakai oleh Suzuki R3 S-Cross, tapi berbeda apa ya? Ya itulah, bukan konfigurasi. Beda. Karena kan kalau R3 dia penggerak roda depan, ini roda belakang. Jadi
dilintangkan, bukan dilintangkan ini Pak, ya begitulah supaya dia bisa menembus sampai ke belakang gardan belakang. Nah tetap aja mesin itu dia 104 horsepower dan juga torsinya nggak terlalu gede, hanya 138, tapi dia bobot Jimny-nya dia enteng, hanya 1,2 ton. Makanya untuk tenaga segitu menghela ini itu masih terbilang cukup. Tapi ada yang berubah. Nah, Om Mobi itu paling suka kenyamanan, apalagi kalau di ibu kota itu kan banyak jalan tol, highway gitu. Makanya dia hanya menambahkan sebuah strut bar aja di bagian sini supaya mobilnya tidak terlalu limbung. Nah, mari kita coba si Jimny JB 74. Itu rasanya kayak gimana? Matic ya, punya Om Mobi loh. Jadi rasanya apa ya? Om Mobi itu kalau nyetir sehari-hari itu kayak gini rasanya. Ini transmisinya tuh 4 speed konvensional ya, jadi bukan CVT, karena memang ya kebutuhannya cukup dengan 4 speed AT itu udah cukup. Perpindahannya cukup halus, tidak terlalu sigap juga, nggak wut nggak, tapi ya cukup halus sih. Kalau untuk di kota ini kayaknya enak banget nih buat pelesir-pelesir, kita putar-putar di dalam kota gitu ya. Ini kayaknya cukup lincah. Nah, kita juga nggak perlu khawatir dengan ada motor-motor kiri kanan yang biasanya slap-slip gitu, karena visibilitas kita kiri kanan depan belakang tuh enak. Cukup compact bodinya, jadi kita fun aja gitu nyetirnya. Dan ini kan saya baru banget masuk gitu ya, saya baru banget nyetir yang namanya Jimny gitu ya, tapi udah kepegang langsung dan kita feelingnya tuh langsung apa ya, kenal gitu. Depan kiri depan belakang itu udah langsung kenal. Ya tarikannya cukup ya, nggak terlalu istimewa banget enggak gitu ya, karena torsinya memang kecil, tapi bodinya enteng, tapi cukup terasa gitu. Udah mulai enak lah. Untuk di kota sih sangat-sangat cukup. Duduknya juga nyaman, serasa tidak nyetir Jeep malah. Cuman kerasa Jeepnya itu karena kalau kita lihat ke depan gitu ya, ini bentuknya kaku-kaku, dashboardnya, terus juga kap mesinnya kelihatan, itu baru kerasa Jeepnya. Cuman cara duduknya kita cukup nyaman, makanya waktu Jimny Challenge mungkin kerasanya nggak begitu capek kerasanya gitu ya, karena posisi nyetirnya ini enak, joknya juga empuk, walaupun memang si side supportnya tidak begitu besar. Ya layaknya sebuah Jeep yang kecil, ini masih terasa agak-agak mengayun. Suspensinya itu empuk, mengayun gitu ya, jadi memang agak sedikit tapi terbantu sedikit oleh adanya strut bar yang ada di suspensi depan, jadi cukup membantu sih. Yang kerasa tuh limbungnya di suspensi belakang. Yang depannya oke, tapi belakangnya masih agak mengayun. Cuman kabin nggak begitu istimewa juga sih, cuman ya masih oke lah. Ya masih cukup nyaman lah. Kita bisa mendengarkan lawan bicara kita kalau di dalam mobil tuh masih tetap terasa loud gitu. Untuk kita bicara kayak gini aja nih, saya nggak begitu teriak-teriak, tidak seperti di Panther gitu ya. Nah tapi kalau dibilang kedap banget, enggak. Jadi ini adalah Jimny pemenang dari Jimny Challenge kemarin gitu ya, dengan velg merahnya yang sangat merona gitu, seperti mobil Brimob. Dan saya bisa ya menebak-nebak karakteristik Om Mobi itu seperti yang telah saya sebutkan di dalam video. Overall, mamang-mamang ini memang ada benar dan ada tidaknya dalam membacakan karakter kami. Setidaknya karakter kami bagus-bagus semua, tidak ada yang jelek. Nanti tungguin saja lagi, ada mobil Om Mobi yang fenomenal lainnya yang akan saya lihat lagi. Sukses.